Sejak beroperasi pada 12 Januari lalu, lebih dari 480 jenazah pasien COVID-19 dimakamkan di TPU Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sisa makam yang tersedia kurang dari 80 petak. Pada perhitungan awal, TPU Srengseng Sawah seluas 5.000 meter persegi ini dapat menampung 700 petak makam ternyata meleset. Adanya pembangunan jalan, kontur tanah yang tinggi, serta lokasi yang rawan longsor mengakibatkan TPU Srengseng Sawah ternyata hanya dapat menampung 560 petak makam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan lahan makam tambahan khusus untuk jenazah COVID-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara telah siap digunakan dalam waktu dekat. Untuk tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan lahan seluas 8.000 meter persegi dengan kapasitas 1.500 petak makam untuk jenazah COVID-19. Namun Pemprov DKI belum menggunakan TPU Rorotan untuk jenazah COVID-19 lantaran masih tersedianya makam khusus COVID-19 di TPU Srengseng Sawah. Makam sudah penuh, rumah sakit susah sekali untuk didapatkan. Ini membuktikan memang COVID di Jakarta itu semakin mengkhawatirkan. Kita kembali melanjutkan dialog. Saya ke Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, kalau tadi saya menanyakan apakah permintaan Gubernur Anies kepada pemerintah pusat ini terkait dengan anggaran penanganan COVID di Jakarta? Saya kira bukan persoalan anggaran ya, tetapi memang permasalahannya adalah masalah pertanggungjawaban. Bahwa tentang masalah COVID yang terjadi di Jakarta, ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, ya, Gubernur DKI Jakarta, tetapi juga ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Karenanya, ya, bagaimana ada kolaborasi, ada kerjasama yang baik antara kedua belah pihak, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Kalau Pak Anies bilang perlunya pemerintah pusat membantu, ini artinya kalau satu pekerjaan dikerjakan secara bersama itu akan lebih ringan, ya, akan lebih ringan. Ya, persoalan-persoalan yang berat kalau dikerjakan secara bersama akan lebih ringan. Ini saya kira kaitan tentang masalah tanggung jawab bahwa bagaimana bersama-sama bisa berjalan. Oke. Saya ke Dr. Miko. Dr. Miko, kolaborasi macam apa antara pusat dengan DKI Jakarta yang harus ditingkatkan? Apakah selama ini sering kebijakan-kebijakan DKI Jakarta justru kemudian bertentangan dengan pusat atau sebaliknya? Ya, memang dalam kondisi wabah, dua-duanya baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota, itu semua bertanggung jawab. Tidak ada yang tidak bertanggung jawab karena di dalam undang-undang wabah yang lama itu tidak disebutkan pemerintah yang mana. Artinya semua pemerintah bertanggung jawab. Nah, sekarang tanggung jawab itu ada di koordinasi. Jadi koordinasi antara pusat dan provinsi dan kabupaten atau kota itu lewat Satgas. Jadi Satgas pusat harusnya mengkoordinasikan ke Satgas provinsi, harusnya mengkoordinasikan ke Satgas kabupaten atau kota. Jadi harusnya jelas, harusnya tidak ada yang tidak jelas. Jadi ada dana pusat, ada dana provinsi, ada dana kabupaten atau kota. Jadi harusnya digabungkan kemudian dijadikan anggaran. Apa yang ditanggulangi di pusat adalah anggaran-anggaran apa, kemudian apa yang ditanggulangi provinsi adalah ditentukan betul item anggarannya. Apa yang ditanggulangi oleh kabupaten atau kota ya harusnya ditentukan. Jadi menurut saya ini harusnya sudah jelas di awal, jangan di akhir seperti ini gitu. Jadi kalau seperti ini kacau balau namanya koordinasi, kira-kira begitu. Oke, saya ke Pak Yani. Pak Yani, dalam hal koordinasi antara pusat dan DKI itu yang sering berbeda itu di bagian mana? Kalau publik mungkin sering melihat dalam penerapan PSBB, apakah itu istilahnya lockdown, justru sering sekali berbeda antara Jakarta ini dengan kebijakan pusat. Apakah Pak Yani melihat hal yang sama?
Iya, sebenarnya kalau kita lihat sejak awal pada waktu lalu, maka untuk pemerintah DKI ya, Pemprov DKI kan ingin menerapkan PSBB. Bahkan ada pandangan waktu lalu bagaimana lockdown, bagaimana PSBB. Nah, pada saat penerapan PSBB itu, seringkali pada saat yang sama dari pemerintah pusat karena melihat persoalan-persoalan ekonomi, ada minta diperlonggar. Ini ada satu perbedaan. Nah, padahal dari Pemprov DKI, Pak Gubernur itu sudah betul-betul melihat keseriusan persoalan ini. Bahwa kalau memang tidak diterapkan sejak awal PSBB, maka akibatnya begitu banyak orang-orang yang memang bisa tertular. Dan masalah fasilitas rumah sakit semua tidak akan mampu. Tapi alhamdulillah ya, belakangan pemerintah pusat sudah mulai sadar. Ya, artinya apa yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah satu jalan yang benar untuk bisa menanggulangi permasalahan COVID. Buktinya apa? Sehingga pemerintah sekarang, ya pemerintah pusat menginginkan kemarin Pulau Jawa dan Bali bagaimana diterapkan PSBB. Ini menunjukkan bahwa ada satu kesepahaman bersama. Nah, ini yang perlu harus terus dibangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, artinya koordinasi dan kolaborasi itu sudah mulai menunjukkan hasil sebetulnya, Pak Yani ya. Iya, Oke, saya ke Dr. Miko. Dr. Miko, ketegasan pemerintah macam apa lagi yang harus dilakukan terkait juga dengan pemulihan ekonomi? Sering sekali pemulihan ekonomi justru berbeda rel dengan penanganan pandemi ini. Ya, jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan sosial. Jadi kalau dibuka kunci kegiatan ekonomi, artinya ada pelonggaran sosial, bukan pembatasan sosial. Pembatasan sosial otomatis ada pembatasan juga kegiatan-kegiatan ekonomi. Kalau kemudian work from home, itu artinya orang kerja di rumah, bukan karyawan. Pada waktu work from home 75% itu jalan-jalan penuhnya minta ampun. Jadi saya nggak melihat itu working from home. 75%. Nah, itu yang satu. Jadi kegiatan ekonominya berjalan sih memang, tapi working from home tidak berjalan 75%. Kemudian tempat-tempat pasar, kemudian mall dan sebagainya dibuka begitu. Jadi kalau pada wabah yang tinggi dengan kapasitas yang terancam penuh, kemudian peningkatan kasus COVID itu tinggi sekali, maka ancaman itu akan membahayakan bagi masyarakat. Kalau itu membahayakan bagi masyarakat, meskipun masyarakat itu salah, pemerintah harus ambil tindakan begitu. Apapun tindakan pemerintah itu atas dasar kalau diteruskan PSBB yang ece-ece itu atau kurang serius itu akan menyebabkan penuhnya fasilitas pelayanan kesehatan. Pokoknya kita tunggu. Harus PSBB serius begitu. Harus PSBB serius. Kita tunggu keseriusan dari pemerintah dan kolaborasi antara DKI dan pusat. Ahmad Yani dan Dr. Miko, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Pelaku eksibisionis terhadap istri komedian Isa Bajai dibekuk polisi. Simak informasinya sesaat lagi.